Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang narrative text di kelas 10, di mana materi ini merupakan salah satu materi pada implementasi kurikulum Merdeka. Narrative text merupakan materi yang bukan materi asing karena para siswa sudah mempelajari jenis teks ini pada saat mereka di sekolah menengah pertama. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa sih narrative text, kemudian tujuan fungsional dari jenis teks ini apa. Kita lihat di definition and function. Jadi jenis teks ini merupakan sebuah teks imajinatif atau fiksi yang diceritakan atau ditulis untuk menghibur pembaca atau pendengar. Jadi tujuan dari jenis teks naratif yaitu untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang disajikan. Selanjutnya, types or kinds of narrative text. Di antaranya ada 5 jenis dari narrative text. Yang pertama itu berbentuk fable, di mana pada bentuk fable ini menceritakan tentang binatang atau hewan. Misalnya cerita tentang si kancil, kemudian cerita tentang the fox and the crow, dan sebagainya. Yang kedua itu berbentuk myth. Pada jenis cerita ini merupakan bisa diambil contoh menceritakan tentang dewa misalnya, atau setengah dewa atau makhluk gaib dan sejenisnya. Kemudian ini ceritanya contohnya tentang Nyi Kidul. Yang ketiga berbentuk legend. Nah, jenis ini menceritakan asal-usul suatu tempat, misalnya cerita tentang Danau Toba, Sangkuriang, Roro Jonggrang, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, jenis folk tale atau cerita rakyat yang diturunkan secara lisan turun-temurun. Ya, bisa diambil contoh misalnya cerita tentang bawang merah, bawang putih, dan sejenisnya. Dan yang kelima itu berbentuk fairy tale, di mana cerita ini merupakan cerita imajinatif yang biasanya memiliki tokoh-tokoh yang tidak masuk akal seperti peri, raksasa, kurcaci, dan sebagainya. Misalnya cerita tentang Cinderella atau Snow White, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita bisa lihat contoh itu, kalian atau para siswa bisa membaca teks di halaman 157 di buku pembelajaran dari Kemdikbud itu tentang cerita Isumbosi, dan nanti para siswa bisa menentukan what kind of narrative text is it. Yes, that's good. Itu merupakan salah satu contoh cerita berbentuk folk tale. Nah, adapun elemen dari jenis teks naratif itu ada unsur intrinsiknya, ekstrinsik, termasuk di dalamnya ada tema, karakter, setting atau latar, kemudian plot atau alur cerita dan sebagainya. Itu kalau nanti para siswa bisa mengamati sendiri dari elemen yang ada pada jenis teks naratif. Nah, bagaimana generic structure atau structure of narrative text? Biasanya dalam jenis teks ini terdapat orientation, ya, complication, resolution, bahkan ada juga yang memiliki reorientation atau koda, di mana pada bagian reorientation itu bentuknya optional, bisa ada bisa tidak, dan terdapat koda biasanya dalam jenis teks ini. Nah, orientation itu berbentuk pengenalan awal atau cerita mencakup who, where, and when, dan di complication yang kedua yaitu konflik atau masalah yang muncul dalam cerita. Nah, complication biasanya bisa lebih dari satu complication dan biasanya diikuti oleh resolution atau penyelesaian masalah.
Jadi untuk complication maupun resolution ini boleh lebih dari satu complication maupun resolution. Dan yang bagian terakhir itu ada reorientation atau koda. Nah, atau koda itu yang dimaksud koda yaitu amanat yang ingin disampaikan si penulis dalam cerita tersebut. Selanjutnya, nah para siswa yang tadi sudah dicontohkan sebelumnya di cerita Isuboshi bisa menentukan sendiri nanti mana orientation-nya, mana complication maupun resolution-nya. Nah, selanjutnya ciri kebahasaannya dari narrative text itu biasanya terdapat action verb atau orang menyebutnya doing verb. Kemudian ada juga thinking verbs, ada simple past tense, termasuk di dalamnya juga ada terdapat direct indirect speech atau kalimat langsung tak langsung atau orang juga sering menyebutnya reported speech. Nah, untuk contoh action verbs maupun thinking verbs bisa para siswa lihat di sini action verb. Nah, biasanya they tell us what the characters do. Pada bagian ini di action verb digambarkan apa yang dilakukan oleh si pelaku dalam cerita tersebut. Nah, sedangkan di thinking verb merupakan what the characters think di situ. Jadi apa yang si pelaku itu pikirkan. Itu action verb atau thinking verb. Nah, selanjutnya contoh dari action verb atau doing verb maupun thinking verb bisa dilihat di sini. Contohnya ada untuk action verb run, went, stepped, walked, raised, dan seterusnya. Kemudian thinking verb contohnya think, understand, comprehend, consider, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang berikutnya itu tentang direct indirect speech. Ya, untuk menjelaskan direct indirect speech ini biasanya memakan waktu yang cukup lama. Jadi tidak bisa dijelaskan lebih detail pada bagian ini. Nanti mungkin ini ada pembahasan khusus tentang direct indirect speech atau kalimat langsung tak langsung. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.